Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita mau masuk ke materi yang pertama ya. Materi yang pertama berarti kita mau menjalankan RSAP-nya dulu. Oke. Nanti RSAP yang digunakan yang berapa? RSAP yang digunakan pokoknya yang di atas 2015. Jadi di sini saya menginstal yang 2019. Jadi nanti sebenarnya sudah ada yang terbaru yaitu RSAP 2021. Ya. Tapi di sini saya masih menginstal 2019, tapi toolsnya dia nggak akan jauh berbeda. Kenapa kok menggunakannya tidak boleh yang lama-lama? Tidak boleh yang 2015 ke bawah, karena nanti akan ada perbedaan tampilan yang kita gunakan. Selain itu peraturan-peraturannya atau code-code-nya itu juga sudah banyak berkembang. Oke, kita mulai masuk dulu ya. Yang pertama, kalian yang pasti harus menginstal dulu RSAP-nya. Menginstal RSAP, kalau sudah diinstal robotnya, softwarenya pasti akan keluar shortcut seperti ini ya. Jadi kita bisa langsung klik 2 kali di sini. Atau bisa juga kita masuk ke start ini. Masuk ke start, klik di start, lalu kita search aja Autodesk. Nah, kita masuk ke sini. Nah, ini udah kelihatan ya, Autodesk Robot Structural Analysis Professional. Nih, seperti kayak ini. Langsung diklik aja kayak gini. Atau bisa langsung klik 2 kali di sini. Saya rasa kalau tentang mau masuk awal semuanya sudah bisa. Jadi sekarang kita tunggu. Oke, ini sudah mulai masuk ya. Kita tunggu bentar untuk masuk tampilan awalnya nanti seperti apa. Nah, seperti ini. Tampilan awalnya akan seperti ini. Jadi nanti ada recent project. Recent project itu berarti project yang sudah kita pernah gunakan. Nah, karena di sini saya menginstal baru lagi, jadi di sini masih no recent project, berarti belum ada project yang saya buka. Tapi kalau misalkan saya sudah pernah membuat sebuah project, nanti akan ketahuan di sini projectnya apa aja. Ya, lalu di sini ada new project. Ini adalah penentuan tipe struktur apa yang akan kita gunakan. Kalau selama ini kalian sudah pernah masuk ke struktur portal, lalu struktur analisis 3 dimensi atau yang lain-lain, itu nanti kita bisa milih di sini. Yang pertama, di sini kita lihat ada struktur yang untuk 2D desain ya. Kalau misalkan saya mau yang lebih lengkap gimana nih? Kalau mau lebih lengkap bisa dilihat di sini di new-nya ini diklik. Nah, kayak gini tampilannya. Oke, kalau sudah keluar tampilan seperti ini, yang ini adalah building design ya. Kalau building design itu berarti kita sudah masukkan dindingnya, sudah masukkan platnya. Jadi semuanya sudah bisa kita masukkan. Lalu kita beralih ke sampingnya. Nah, yang ini adalah frame 3D design. Apa bedanya dengan yang building design? Kan sama-sama portal juga. Bedanya kalau yang di frame ini dia hanya portal saja tanpa ada dinding, tanpa ada plat. Ya, kalau yang building design berarti dia semua komponen struktur sudah ada di building design ini. Tapi kalau yang frame, jadi ini hanya frame-nya saja atau portalnya saja. Lalu ada apa lagi nih di sini? Misalkan saya mau buat rangka atap, berarti kita pakai yang truss 2D design. Berarti yang ini hanya yang 2D design saja. Kalau misalkan saya mau cuma buat portal yang 2D aja kayak di Mer 4 gimana, berarti kita langsung pakai yang ini, kita pakai yang frame 2D design. Kalau misalkan Bu, saya mau merencanakan jembatan tapi ini maunya di 3D-kan gimana? Kalau mau di 3D-kan berarti kita ketik yang ini, yang truss 3D design ya, yang truss 3D design. Kalau misalkan saya cuma mau plat-plat aja ya, plat-plat aja berarti yang ini, yang plate design. Nah, bisa macam-macam. Di sini nanti kalian bisa milih
sendiri jenisnya apa. Oke, karena kita sekarang masih yang sederhana dulu ya, masih yang sederhana dulu. Kita masih mau yang pertama yaitu balok menerus sederhana, jadi kita pakai yang frame 2D design. Diklik aja. Oke, sudah seperti ini. Tadi kan masih yang bulat-bulat tuh ya. Nah, di escape aja, jadi kursornya bisa langsung kayak gini. Oke, selanjutnya apa yang akan kita atur dulu agar dia tidak berubah-berubah. Nah, yang diatur yang pertama yaitu pengaturan dimensi dari gaya, panjang, lalu nanti pakai beratnya apa, momennya bagaimana. Nah, itu kan berarti kita harus mengatur satuannya ya. Satuannya itu ada di mana? Satuannya itu ada di tools. Nah, ini diklik yang tools ini, dilihat kursornya ya, di tools, lalu ada job preference, diklik. Nah, kayak gini. Oke, pertama tampilannya pasti kayak gini ya punya kalian, masih unit and formats kayak gini. Di sini ada tampilan metrik dan imperial. Apa bedanya metrik dan imperial? Kalau imperial itu kita pakai satuan luar negeri yang kayak LB, lalu pakai feet, ada yang pakai pounds dan lain-lain. Nah, itu pakai satuan imperial berarti. Kalau misalkan kita pakai metrik, itu berarti satuannya adalah satuan kilogram, lalu meter, sentimeter, yang seperti itu. Itu adalah perbedaannya. Nah, karena kita ada di Indonesia dan Indonesia tidak memakai yang LB, feet dan lain-lain, maka kita pakai yang metrik. Diklik yang metrik ya. Diklik matrix. Selanjutnya ya, ini, do you want to change all unit for metric unit? Yes. Oke. Setelah itu yang ini unit and formats pertama, ini kan awalnya cuma material aja nih. Nah, ini diklik tanda plusnya akan keluar seperti ini, ada dimension, forces, other, unit edition dan lain-lain ya. Oke, kita klik dulu yang dimension. Sekarang apa aja yang ada di dimension? Yang ada di dimension ini ada structure dimension. Nah, structure dimension itu nanti kita berbicara tentang apa? Kita berbicara tentang bentangnya. Berarti dimensi dari strukturnya itu nanti pakai satuan meter. Lalu ada section dimension. Di sini pakai milimeter. Ini apa sih bedanya antara structure dimension dan section dimension? Jadi kalau structure dimension itu fungsinya untuk bentangnya. Tapi kalau yang section dimension itu untuk penampangnya. Jadi kita penampangnya di sini pakai satuan milimeter. Kalau misalkan contohnya ya, kita mau menggambarkan balok dengan bentang 30 kali 3 dengan penampang 30 kali 30 cm ya, 30 kali 30 cm, gede kan. Nah, kalau kita masukkan penampangnya di sini nanti berarti dia harus 300 kali 300 kayak gitu. Jadi ini bisa kita atur sesuai dengan yang kita butuhkan. Lalu selanjutnya ada forces. Nah, sekarang kita masuk ke forces nih. Force, yang force pertama itu yaitu kilogram force ya, dari kilonewton harus kita ganti jadi kilogram force. Selanjutnya setelah force kita ubah dari kilogram force, kita ganti ke momennya. Momennya di sini masih satuan kilonewton meter. Nah, kita ganti di sini jadi kilogram force dan length-nya tetap aja meter. Lalu oke. Selanjutnya ada stressnya. Stressnya berarti dia adalah tegangannya. Nah, kita ganti di sini, kita pakai newton per milimeter persegi ya. Oke. Nah, ini harus diganti seperti ini. Lalu ada other kita abaikan saja ya. Unit edition juga kita abaikan saja dulu. Nah, selanjutnya jangan langsung di OK, tapi di save current parameter as default. Diklik kayak gini ya. Kalau sudah keluar
ada pertanyaan, do you really want to save default preferences? Yes. Lalu baru di oke. Kenapa kita harus di save current parameter as default dulu, Bu? Misalkan ada yang tanya kayak gitu. Ini karena kalau misalkan kita langsung di oke, berarti default yang sudah kalian masukkan tadi itu hanya ada pada project kalian saat ini saja, yang kalian kerjakan saja. Tapi kalau misalkan kalian masuk kalian nggak pengen ngubah-ngubah nih, jadi saya pengen nanti dia tetap defaultnya pakai itu aja, ya udah, berarti di save current parameter as default. Kalau sudah di save current parameter as default, maka default yang sudah kalian masukkan akan tersimpan rapi, tersimpan dengan manis di laptop kalian, nggak akan berubah selama tidak ada yang mengubah. Ya, jadi diperhatikan, kalau nggak mau diubah berarti biarkan dia pakai save current parameter as default. Jadi dia akan tetap nggak akan berubah-berubah kecuali ada yang ngubah. Misalkan kalian minjemin laptop ke temen ya, atau komputer ke temen, terus temannya ngubah itu, nah ya pasti otomatis dia akan berubah gitu ya. Tapi selama dia nggak akan berubah dan cuma kalian yang pakai, maka defaultnya akan tetap ada seperti itu. Oke, selain pakai yang tools job preference, bisa pakai apa lagi? Nah, kalian lihat nih di bagian bawah, di sini ada M, kilogram for sama degree. Ini diklik aja. Nah, kalau diklik aja langsung bisa masuk ke job preferences. Jadi sama, kalian mau pakai tools job preference atau kalian langsung klik yang tulisan M, kilogram for dan degree-nya, ini juga akan masuk ke job preference juga. Oke, selanjutnya sekarang kita mulai untuk mengidealisasikan sebuah model. Ya, mengidealisasikan sebuah model. Caranya yang pertama seperti apa? Caranya yang pertama nanti bisa langsung kita gunakan tools-tools yang ada di sini. Jadi ini kita perkenalan dulu ya. Kita perkenalan dulu tools apa aja yang ada di sini. Jadi nanti kalian bisa menggunakan tools yang ada di sini. Ya, di sini semuanya, atau kalian bisa menggunakan tools yang di sini, yang ada di sini ini. Kalau saya mau menggambar awal pakai apa? Mau menggambar awal pakai yang ini, geometri, diklik bars. Jadi kita mau bikin batangnya dulu, geometri bars. Nah, nanti akan keluar tampilan seperti ini. Nah, sekarang saya coba close. Itu tadi saya pakai geometri bars. Sekarang kalian bisa lihat di sini kan, di sini kalian lihat dari awal. Nah, ini sudah ada bars, diklik aja bars, maka tampilannya juga akan sama seperti ini ya. Oke, lalu untuk bar type, nah di sini ada macam-macam. Kalau misalkan mau pakai timber, kalau timber itu apa? Berarti kalau timber itu kayu ya. Lalu ada timber kolom, timber beam, simple bar, ada kolom, beam, kabel, ada RC kolom, ada RC beam. Nah, apa sih bedanya antara yang simple bar dan RC? Kalau misalkan simple bar itu kita bisa masukkan dia defaultnya sebagai baja. Tapi kalau misalkan yang RC itu kan reinforced concrete, berarti nanti dia defaultnya sudah langsung masuk sebagai konkrit atau beton. Kayak gitu. Oke, sekarang coba kita pakai simple bar dulu deh ya. Di sini langsung masuk ya kayak gini, tapi nanti di sectionnya ini kita bisa ganti-ganti. Nah, mau gantinya gimana? Kalau mau ganti ini di titik-titik 3 ini diklik. Nah, nanti bisa diganti-ganti di sini, tapi ini nggak perlu. Lalu ada di sectionnya diklik yang titik-titik 3 ini. Oke, kita buka, nanti akan keluar tampilan seperti ini ya. Kalau kalian mau mengerjakan sebuah soal harus diingat-ingat ya. Jadi di sini ada idealisasi yang pertama ya, tahapannya yang pertama ada idealisasi atau pemodelan gambar strukturnya. Berarti kita harus menggambarkan dari gambar yang tadi. Lalu kita harus menginput dulu dimensi penampangnya. Selanjutnya ada input perletakannya, input material, jenis dan tipe bebannya seperti apa, baru kita running. Oke, sekarang kita coba masuk lagi ke sini. Jadi yang pertama
kita kan harus menginput apa tadi? Dimensi penampang. Dimensi dan penampang. Kalau ada dimensi dan penampang, berarti dimensinya dari penampangnya itu kan berarti ada nilai E dan nilai I. Ada inersianya, ada elastisitasnya. Ya. Nilai elastisitas pada setiap material itu tidak akan sama. Pada beton tidak sama dengan baja. Berapakah nilai elastisitas pada beton? Berapakah nilai elastisitas pada baja? Itu kalian bisa cari ya. Kalau misalkan pada beton, misalkan dia adalah nilai E-nya adalah akar 4700 FC aksen. Nah, berarti nanti kalian bisa masukkan nilai I-nya. I itu adalah dimensi untuk penampangnya. Ya, itu sudah ada di mata kuliah kalian di MER 4. Jadi nanti yang kita masukkan di sini yang berpengaruh adalah nilai I-nya. Berarti di sini kalau misalkan EI ya, kita masukkan EI, berarti kan 1 EI atau ada yang 2 EI. Nah, kayak gini. Ini macam-macam. Nah, nanti yang kita ganti adalah ini, IY sama dengan 2. Kalau misalkan mau EI-nya ada 2 EI. Kalau misalkan saya mau 3 EI. 3 EI. Nah, berarti di labelnya ini diganti 3 EI. Jadi label ini just the name. Kalian nggak usah khawatir, nggak usah takut, nggak usah ragu-ragu karena ini labeling itu hanya namanya. Yang perlu diganti adalah nilai IY-nya. Berapakah nilai IY-nya? Kalau dia 3 EI berarti dimasukkan nilai IY-nya adalah 3. Oke. Sekarang kita coba yang EI. Berarti kalau nilai EI berarti EI-nya adalah 1, IY-nya kita masukkan berapa? IY-nya kita masukkan 1. Nah, kalau misalkan kita lihat dari gambar ini kan nggak ada nih penampangnya, kekakuannya berapa, kan kita nggak tahu. Nah, ini bisa kita tentukan sendiri. Ini EI aja dulu ya, misalkan. Lalu di add. Nah, incorrect section parameter. Would you like to modify the parameter? Kenapa kok bisa incorrect? Ya, karena kan kita cuma masukkan IY-nya saja, nilai I-nya saja. Jadi nggak perlu khawatir kalau udah kayak gini, di no aja. Ya, no. Nah, nanti ketika kita sudah masukkan nilainya EI, lalu IY-nya 1, dia otomatis akan masuk di sebelah sini, EI. Kalau sekarang saya mau nyoba masukkan nih 2 EI, berarti ini kan harus ganti, IY-nya sama dengan 2. Saya mau add, lalu di no lagi, nah otomatis dia akan masuk 2 EI. Jadi nggak akan ada masalah yang berarti di sini ya. Oke, sekarang kita close aja. Kita pakai yang apa? EI atau 2 EI? Atau kita gambling aja ya, terserah karena dia nggak akan berpengaruh besar. Oke. Selanjutnya kita kan mau memodelkan atau menggambarkan. Caranya bisa pakai beberapa cara. Yang pertama dengan menggunakan node coordinates di sini. Beginningnya kita mulai dari 0 titik koma 0, atau kalau yang defaultnya pakai koma ya 0,0. Nanti n-nya berapa? Tadi di sini bentangnya ada 10 meter, berarti kita masukkan di sini berubah ya 0,0. Nanti n-nya, nah kita coba mau 10,0, 10,0 atau 0,0, itu pasti akan ada perbedaannya. Sekarang kita coba dulu pakai yang 0,10. Kita coba yang pertama, kita add dulu, di add. Nah, berarti kalau misalkan kayak gini kebalik ya, harusnya kan kita maunya yang melintang, harusnya kita bikinnya yang kayak gini, bukan yang kayak gini. Oke, berarti ini salah. Nah, sekarang kita coba, kita masukkan lagi di barnya, awalnya di 0,0. Tadi kita bikinnya 0,0. Sekarang kita balik 10
titik koma 0. Nah, ini pasti sudah benar kayak gini. Oke. Ini ya. Oke. Kalau sudah seperti ini, saya mau lihat nih, dia batangnya sudah itu belum ya. Nah, itu bisa dimasukkan di sini. Ada node number, ada bar number. Jadi kalau misalkan saya klik node number, di sini ada nomornya di tiap titiknya. Kalau misalkan di sini ada bar number, jadi ini adalah batang nomor 1. Tapi ini nggak perlu. Kalau misalkan mau dimunculkan nggak apa-apa. Kalau misalkan nggak mau dimunculkan juga nggak apa-apa. Itu bebas. Jadi kalau tadi di sini nama titiknya adalah titik A dan titik B, kalau di sini namanya titik 1 dan titik 2. Oke, selanjutnya tahapan-tahapannya. Setelah kita masukkan dimensi penampangnya apa, sekarang kita harus menginput perletakannya. Oke, sekarang kita input perletakan. Nah, kalau mau menginput perletakan itu ada di mana? Itu ada di sebelah sini. Geometri tadi tetap ya, balik lagi ke geometri, ada supports. Nah, ini diklik, nanti akan keluar seperti ini ya. Atau bisa juga, jadi kita ngikutin yang ini aja, kita ngikutin yang ini. Jadi nanti setelah kita bikin bar penampangnya udah, bar sectionnya berapa, materialnya juga udah kita masukkan, kita masuk ke support ya. Nah, di sini penampangnya supportnya atau perletakannya ada sendi dan roll. Berarti kalau yang pin ini adalah yang sendi. Kita klik yang pin, lalu diklik di nomor 1, titik nomor 1, diklik seperti ini. Nah, selanjutnya yang ini yang roll, nggak ada Bu yang roll, gimana dong kalau gitu? Nah, kalau nggak ada yang roll berarti kita harus bikin di mana, di new yang ini ya. Tetap di sini ada yang putih ini, new support definition, diklik aja. Selanjutnya kita kasih labelnya apa, roll kayak gini ya, roll. Nah, lalu ini rollnya ada di mana? Tadi rollnya ada di sini ya, rollnya ada di sini, bukan di samping. Oke, sekarang kita coba klik satu-satu. Nah, ini ada UX. Kalau kita centang yang UX berarti rollnya nanti ngadep ke sini. Tapi kalau misalkan kita centang yang UZ berarti rollnya ada di sini. Nah, kita mau yang mana? Kita mau yang rollnya ada di sini nih, yang ke arah vertikal, bukan yang ke arah horizontal. Oke, berarti kita centang yang UZ, roll. Oke, lalu kita add aja. Setelah add, close. Nah, ini kan sudah roll ya. Lalu kita klik di sini. Klik. Nah, dia kan udah sesuai ya kalau kayak gini. Kalau misalkan saya keliru Bu, yang ini saya keliru ngeklik yang ini, keliru yang pin, gimana dong saya mau gantinya ini, gimana cara ngapusnya? Nggak perlu dihapus, tinggal klik aja yang roll, lalu diklik yang ini. Nah, dia akan otomatis berubah. Oke, setelah kita masukkan perletakan, kita mau masukkan apa? Kita mau masukkan pembebanan ya. Jadi ini sudah perletakannya udah. Selanjutnya material elastisitasnya kan tadi sudah tuh, yang E dan I tadi. Lalu kita masukkan jenis dan tipe pembebanannya. Sekarang kalau mau masukkan beban itu kayak apa? Nah, di sini beban otomatis load ya. Jadi kita bisa klik yang loads, di sini ada load types, diklik load types. Nah, dia akan keluar seperti ini. Atau kalau kita nggak pakai load types, kita bisa pakai yang ini nih, bawahnya support, karena tadi kan akan berurutan ya, kita akan berurutan ngikutin tools-tools yang ada di sisi kanan ini. Berarti yang ini load types juga tuh, diklik. Nah, sama tampilannya. Nah, di sini ada nature-nya. Nature itu kayak dead load, live load, snow load, wind load, macam-macam. Ada accidental, ada seismic kalau mau dimasukkan gempa kayak gitu. Jadi yang pertama kita coba masukkan yang dead load aja dulu. Oke, jadi nanti
di name-nya ada DL1, itu berarti dat load 1 di add. Nah, kalau sudah masuk seperti ini ya, berarti dia sudah masuk. Nah, ini yang akan berubah jadi merah. Kenapa kok jadi merah? Berarti dia akan ada pengaruh dari beban sendiri dari struktur tersebut. Jadi nggak mungkin kan kalau sebuah struktur atau struktur beton itu tanpa ada beban sendirinya. Setiap struktur pasti memiliki beban sendiri. Oke, selanjutnya kalau misalkan saya mau masukkan beban yang ini gimana? Yang Q sama dengan 200 kg per meter sama yang P sama dengan 500 kg. Nah, itu bisa kita masukkan di DL2 atau kita gabung di DL1 saja. Tapi karena kita nggak kepengen kecampur, misalkan saya pengen dia sendiri-sendiri aja, yang kena beban sendiri, beban sendiri dari strukturnya sendiri dan beban yang lainnya itu sendiri, jadi saya mau pakai yang DL1, DL2. Nah, itu juga bisa, sama aja, tapi nanti pasti akan ada perbedaannya ya. Oke, sekarang kalau misalkan kita kayak gini, saya close. Kalau sudah masuk DL1, DL2 kita close aja. Nah, di sini sudah masuk defaultnya DL1 dan DL2. Kalau DL1 berarti tadi beban sendirinya, kalau DL2 nanti yang kita masukkan adalah beban yang 200 dan 500 ini. Oke, saya pengen lihat dong Bu, nanti bebannya gimana. Nah, ini ada load simbol di sini. Ini silakan diklik saja. Kalau diklik nanti kelihatan. Nah, ini ya, kelihatan perbedaannya. Kalau misalkan dimatikan di sini di warna kuning ini load simbolnya, dia nggak akan kelihatan nih di sini. Tapi kalau misalkan load simbolnya kita nyalakan, nah dia akan kelihatan di sini ya. Oke, sekarang kita masukkan DL2-nya. Nah, kalau DL2 kenapa nggak merah? Ya karena dia nggak ada beban sendirinya. Beban sendirinya kan tadi masuknya di DL1 ya. Oke, lalu kita masuk ke sini, load definition. Jadi setelah load types-nya kita masukkan, kita masuk ke load definition. Atau kalau kita mau pakai yang loads ini, berarti di load definition sama ya tampilannya sama yang tadi. Kita mau masukkan yang mana dulu? Ada beban menerus, ada beban merata ya, dan ada beban terpusat. Oke, berarti kita masukkan di sini. Kita mau masukkan yang apa dulu? Yang merata dulu atau yang terpusat dulu? Oh ya, tapi sebelum itu kita lihat dulu nih. Ada node, ada bar. Apa bedanya node dan apa bedanya bar? Kalau misalkan node berarti bebannya nanti ada di tiap-tiap titiknya, hanya ada di titik 1, titik 2. Kalau nanti ada titik lainnya lagi, berarti di titik lainnya lagi. Tapi kalau bar itu adalah beban yang ada pada batang, kayak gitu. Nah, kalau ini kita lihat di sini dari bentang balok AB ini ada di mana posisi bebannya kan ada pada batangnya. Berarti kita masukkan yang bar, bukan yang node. Diingat-ingat lagi, kalau yang node berarti dia hanya di titik-titiknya saja, di titik 1 dan titik 2. Tapi kalau misalkan bar berarti dia ada di tengah-tengah bentangnya. Diingat-ingat. Oke, kita coba masukkan yang menerus dulu. Merata dulu. Merata berarti yang ini Q sama dengan 200 kg per meter. Oke. Kita pakai yang uniform load. Kenapa pakai yang uniform load? Karena dia semuanya sama, merata 200 dari titik A ke titik B. Jadi nggak ada perbedaannya. Oke, sekarang ke arah mana? Ke arah Z, ke arah X, atau kemana? Nah, sekarang kita harus paham apa bedanya X dan Z. Lalu ada juga sumbu
Y juga. Nah, ini berarti kalian harus paham nih konsep dari sumbu. Kalau biasanya kita menggunakan X dan Y, berarti di sini kita harus menggunakan konsep X dan Z. Jadi X itu yang ada di sini, lalu Z itu yang ke atas. Beda ya, jadi ya. Bukan X-nya yang ini, Y-nya yang ke atas, bukan. Karena ini kita sudah bekerja di bidang ruang. Jadi yang ini adalah X, lalu yang vertikal itu adalah yang Z. Nah, kalau misalkan kita mau kasih beban yang ini ke arah mana? Berarti karena dia arahnya ke bawah, berarti dia pakai yang Z. Di sini. Ini uniform load. Tadi bebannya berapa? Bebannya adalah 200. Tapi karena arahnya ke bawah, maka kita buat dia minus 200. Oke, lalu kita add. Kita langsung bisa klik di sini. Klik. Nah, langsung kan ketahuan bentuknya sama ya. Berarti ini juga ke arah bawah. Nah, seperti ini. Selanjutnya, saya mau memasukkan yang beban terpusatnya. Kalau yang beban terpusatnya saya pakai yang mana, Bu? Oke, berarti kita pakai yang bar force. Nih, diklik kayak gini. Nah, ini pakai yang apa? Tetap pakai yang Z. Tadi berapa? Minus 500. Kenapa minus? Karena dia arahnya adalah ke bawah. Kita coba ya, kalau misalkan dia nggak minus, misalkan dia 500. Oke. Nanti kita lihat perbedaannya ada di mana. Nah, di sini ada relatif dan ada absolut. Perbedaannya di mana? Kalau misalkan relatif itu adalah X per L. X-nya itu di bagian mana? X-nya itu yang ini loh. Dari titik A ke titik yang terpusatnya ini, itu adalah X-nya. L-nya yang mana? L-nya adalah dari A ke B ini. Dari A ke B ini adalah nilai L-nya. Berarti kalau misalkan dia ada di tengah-tengah, nilai X-nya berapa? 5. Nilai X-nya adalah 5. Nilai L-nya berapa? Nilai L-nya adalah 10. Berarti kita masukkan nilai X per L, berarti 5 per 10. 5 per 10 itu sama dengan berapa? 0,5. Kayak gini, berarti 0,5. Tapi kalau misalkan kita masukkan nilai absolut, berarti kita harus masukkan nilai berapa? Jaraknya dari titik A ke titiknya ini berapa? Berarti dia titiknya dari A ke titik beban terpusat ini adalah, bukan titik, berarti bentangnya. L-nya berapa? L-nya adalah 5 meter. Nanti yang kita masukkan di sini adalah 5 meter. Ini jangan sampai salah. Biasanya banyak yang salah di sini. Ya. Oke, kalau misalnya kita mau relatif, berarti dia harus 0,5. Kalau misalkan kita masukkan yang absolut, berarti dia harus kita ketikkan 5, karena kita maunya di tengah-tengah. Oke, tadi Z-nya kita masih nyoba yang 500 dulu, positif 500. Oke, kita add. Kita taruh di sini. Klik. Nah, kok di bawah? Iya, karena kita kan pakai sumbu ya. Berarti kalau misalkan kita mau arahnya ke bawah, maka berarti kan semakin ke bawah semakin minus, semakin ke atas adalah semakin plus atau semakin positif. Nah, ini keliru. Terus gimana dong kalau misalkan keliru kayak gini? Oke, kalau misalkan keliru bisa kita klik kanan di sini. Jadi di bebannya ini diklik kanan aja, lalu masuk ke load properties. Nah, berarti ada tampilan seperti ini. Nanti kita tinggal tambahkan minus di sini. Lalu di add. Yang ini berarti only for the indicated one. Oke. Nah, dia akan berubah. Kalau saya takut ininya salah gimana ya? Dia besarannya salah gimana ya? Nggak usah khawatir. Di sini bisa kalian klik aja yang ini di bagian bawah ini kuning-kuning yang ada gambar beban sama 1 2 3. Itu load value description. Jadi nanti ada deskripsinya. Nah, kayak gini. Berarti nilai Q-nya minus 200 benar ya, lalu nilainya yang beban terpusatnya adalah 500. Sama nggak sih sama yang ini? Sama saja, hanya sebagai penggambarannya saja di sini.
Oke, selanjutnya kalau sudah kayak gini, gimana? Selanjutnya kita langsung masuk ke analisis strukturnya. Oke, yang ini saya matikan dulu biar dia nggak ganggu. Kita langsung masuk ke analisis strukturnya. Kalau mau masuk ke analisis strukturnya atau runningnya, ya, ini kan tadi setelah kita gambarkan jenis beban yang kita masukkan, kita mau running kan di sini. Nah, gimana caranya? Kita bisa masuk ke analysis lalu calculation, ya, analysis lalu calculation, atau bisa juga di sini langsung yang gambar kalkulator ini loh, calculation. Kalau didekatkan ada tulisan calculation, langsung diklik aja. Nah, ini udah masuk ke proses running ya, ditunggu. Ada instability, oke, di yes aja. Kenapa kok ada instability? Kenapa kok ada warningnya? Ya karena tadi kan yang kita masukkan hanya Y-nya aja, kita nggak masukkan dimensinya, penampangnya kan kita nggak masukkan. Kita juga tidak memasukkan materialnya apa. Materialnya kalau di sini berarti misalkan dia beton atau baja, kan tadi kita hanya memasukkan nilai EI-nya aja ya. Jadi selama dia tidak ada error, hanya warning saja, it's okay, kita bisa tetap lanjutkan. Oke, sekarang di close. Kalau saya mau lihat hasil analisisnya seperti apa? Oke, kalau kita mau lihat hasil analisisnya, berarti kita masuk ke result, menu result di sini, menu result. Kita bisa masuk ke diagram 4 bars, ya. Kita bisa masuk ke sini. Nah, kita mau lihat apanya? Kita mau lihat fx-nya, fz-nya, atau momennya. Oke, misalkan kita mau masuk yang ini, kita apply. Nah, ini nggak ada, berarti dia nggak ada fz-nya. Lalu kita mau masukkan fz-nya, kita apply coba. Nah, nih, ya, dia akan kelihatan. Kalau gitu saya mau lihat berapa besarannya, berarti ini bisa kita pakai teks. Karena ini masih sama semua ya, atas dan bawah masih sama, kita bisa differentiated. Nah, nanti bisa di fill biar gampang ada perbedaan warnanya. Nah, kita apply kayak gini jadinya. Oke. Lalu kita masuk ke sini. Misalkan saya mau lihat momennya, Bu. Momen MY-nya gimana? Oke, kita apply. Nah, ini berarti nilai MY-nya kayak gini. Nah, ini adalah gambar momennya, nilainya ini. Oke, ini kok tampilannya nggak bagus ya kayak gini. Oke, saya mau label aja, boleh di-apply nih. Nah, kalau label gini berarti kita tahu nih berapa momen maksimum yang ada di sini. Kayak gitu ya. Atau selain itu bisa juga kita pakai yang ini di detail analysis. Diklik, jadi result ya, tadi saya ulangi dulu. Tadi di result, detail analysis. Oke, kayak gini. Saya mau lihat semuanya, gaya lintang, gaya normal, sama momennya. Oke, gak apa-apa, bisa juga kita apply di sini. Nah, kalau kalian pernah belajar MER, berarti sama ya, tampilannya pasti akan seperti ini ya. Jadi cuma dibalik aja, biasanya gambarnya ini ada di atas, lalu gambar gaya lintang, gaya normal, dan momennya ada di bawahnya. Tapi ini ada di atasnya, sama saja. Nah, bentuknya kayak gini. Oke, berarti untuk contoh soal yang pertama, berarti kita sudah selesai. Kita juga langsung bisa nih menentukan nanti ini berapa-berapanya di sini, kita juga udah bisa tahu. Oke. Berarti selanjutnya kalian akan mencoba untuk mengerjakan latihan yang lainnya. Jadi di sini ada contoh-contoh soal, nanti kalian coba selesaikan ya. Kalau tadi kita menggunakan yang ini, jadi bebannya pakai yang uniform aja. Selanjutnya kita pakai beban yang ini. Yang ini. Jadi nah ini bentuknya kayak gini nih. Gimana ya kalau misalkan kayak gini? Oke.
Sekarang kita masukkan lagi. Oke, yang ini kita hapus ya, kita delete aja. Oke, yes, nanti akan berubah semuanya. Ini juga kita delete dulu, delete. Oke, ini misalkan saja, ini contoh saja. Oke, kita masuk ke load definition. Kalau tadi kita pakai yang uniform, kalau misalkan saya mau masukkan yang seperti ini, gimana caranya? Oke, ini karena hanya contoh ya, nanti ini soalnya kalian kerjakan. Jadi sini dia ada di sisi mana? Di sini ada trapezoidal 2P, ada yang 3P, ada yang 4P. Nah, kamu lihat di sini, kalian lihat di sini, ini ada berapa P, ada berapa poin. P itu adalah poin. Ada berapa titiknya? Di sini ada titik 1, 2, 3, dan 4. Berarti kita gunakan yang 4 titik ya. Kalau misalkan di sini berarti kan cuma 2 poin aja nih perbedaannya. Di sini sama di sini aja, ada X1 sama X2-nya. Tapi di sini kalau misalkan ada 3P berarti titiknya ada 3, karena di sini tadi kita menggunakan ada 4P, berarti kita menggunakan yang 4P. Oke. P1 nilai ya, jangan lupa di sini ada pakai relatif atau absolut. Itu harus kalian ingat-ingat benar-benar, ada relatif, ada absolut. Saya mau yang mudah aja, yang gampang. Misalkan saya mau pakai absolut, oke, mau pakai absolut. Nah, ya, kalau di sini kan bentangnya 12 meter. Jadi kita, karena ini latihan, kita pakai yang ada dulu di sini ya. Atau kita pakai yang relatif, boleh. Ini nanti berarti seperempatnya, seperempat dari kanan dan seperempat dari kiri. Jadi di sini ada P1, P1-nya kita masukkan 0. Misalkan P2-nya, nilai P2-nya adalah minus, karena ke bawah ya, karena ke bawah minus 200. Berarti P3-nya juga otomatis minus 200, P4-nya 0. Ya, karena relatif berarti hanya 0 sampai 1. 0 sampai 1 karena dia adalah pakai yang relatif. Tapi kalau misalkan pakai yang absolut berarti di sini 0. Ini minus 200, X2-nya nggak boleh 0,25. Tapi harus berapa? Misalkan di sininya saya mau 2. Oke, 2. Berarti di titik kedua di sini. Lalu saya mau ini di 8. Oke, berarti ada di bentang ke-8. Dan P4-nya sama dengan 0, berarti kan turun lagi, itu ada di bentang ke-10. Kita coba di add, lalu kita klik di sini. Klik, nah ini akan keluar seperti ini. Kalau misalkan saya mau ganti lagi, ini di apply ya, kalau sudah apply, close. Kalau misalkan saya mau yang segitiga, berarti juga harus diganti yang segitiga. Berarti kalau yang segitiga titiknya ada berapa? Titiknya di sini ada 3. Berarti kita ganti yang 3P. Oke, seperti itu ya. Penjelasan saya untuk materi yang pertama. Selanjutnya kalian bisa mengerjakan latihannya. Kalian bisa berlatih sendiri juga. Oke, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.